Langit masih biru saat 5 pendaki tiba di kaki Gunung Arjuno. Mereka adalah Dika, Raffi, Juna, Sari, dan Nanda. Tujuan mereka satu, menembus jalur tua menuju alas Lali Jiwo. Warga sekitar sudah melarang. Alas itu disebut hutan lupa jiwa, tempat orang kehilangan arah dan ingatan. Mereka tetap berangkat. Langkah awal terasa ringan. Hutan pinus rapat. Udara dingin, tidak ada suara burung. Sunyi terasa aneh. 2 jam berjalan, mereka menemukan batu besar berbentuk kursi. Di atasnya ada sesaji kering. Sari berhenti. "Ini bukan bekas pendaki," katanya pelan. Dika tertawa. Kebetulan saja. Mereka lanjut naik. Jalur mulai menyempit. Akar menggantung seperti tangan. Kabut turun cepat. Jam Dika menunjukkan pukul 15.20. Namun cahaya tiba-tiba redup seperti senja. Angin berhenti. Hutan membeku. Dari arah kanan terdengar suara langkah. Berat, teratur. Raffi menoleh. Tidak ada siapapun. Langkah itu mengikuti mereka. Semakin cepat saat mereka mempercepat jalan. Semakin dekat saat mereka berhenti. Nanda mulai gemetar. "Kita diikuti." Dika menyuruh mereka tetap berjalan. Kabut makin tebal. Jalur menghilang. Tiba-tiba mereka sampai di tanah lapang. Pohon melingkar sempurna. Tengahnya kosong. Di tengah tanah itu berdiri satu pohon mati. Batangnya hitam, daunnya tidak ada. Dari batang itu terdengar suara lirih, seperti orang menghafal doa terbalik. Sari menutup telinga. Juna mematung. Dika melangkah maju. "Siapa di sana?" Suara itu berhenti. Udara jadi panas. Bau tanah busuk muncul. Di belakang mereka, jalur yang dilewati hilang, tertutup kabut pekat. Raffi menyalakan senter. Cahaya menabrak bayangan tinggi di balik pohon. Bayangan itu berdiri, tidak bergerak, tidak bernafas. Matanya merah. Nanda menjerit. Bayangan itu melangkah. Tanah bergetar. Dari kabut muncul sosok tinggi. Tubuhnya seperti akar dan tanah. Wajahnya menyerupai manusia tua. Mulutnya robek panjang. Giginya hitam. "Kenapa kalian masuk?" Suaranya berat dan dalam. Tidak satu pun menjawab. Makhluk itu menunjuk Juna. "Kau yang dipanggil." Juna menoleh ke belakang. Di sana berdiri sosok perempuan berjubah putih. Wajahnya sama dengan Ibu Juna. "Ibu?" Langkah Juna maju. Sari menarik tasnya. "Itu bukan ibumu." Perempuan itu tersenyum. Lehernya berputar perlahan. 180 derajat. Juna berteriak. Ia jatuh berlutut. Makhluk tinggi itu mengangkat tangan. Angin berputar kencang. Daun beterbangan seperti pisau. Dika menarik Juna. Mereka lari tanpa arah. Kabut berubah menjadi lorong. Hutan seperti menutup pintu. Langkah mereka terdengar ganda, seolah ada yang meniru dari belakang. Nanda tersandung. Saat Dika menoleh, Nanda sudah tidak ada. Hanya tasnya di tanah, basah oleh lumpur hitam. Sari menangis. Raffi menariknya pergi. Mereka berlari sampai kaki terasa mati. Tiba-tiba hutan berubah terang. Mereka berada di jalur biasa. Jam menunjukkan pukul 15.20. Namun waktu tidak bergerak. Mereka menoleh ke belakang. Kabut menghilang. Tidak ada alas Lali Jiwo. Mereka turun tanpa bicara. Di pos bawah, warga melihat mereka pucat. Jumlah mereka tinggal 4. "Yang satu kemana?" tanya warga. Dika tidak menjawab.
Malam itu Juna tidak bisa tidur. Ia mendengar suara ibunya memanggil dari luar tenda. Suara itu datang dari arah hutan. Esoknya, Juna menghilang. Di tempat tas Nanda ditemukan tumbuh satu pohon kecil. Daunnya kering, batangnya hitam. Warga menyebutnya pohon pengganti. Alas Lali Jiwo tidak pernah melepaskan yang sudah dipilih. Gunung Arjuno tetap berdiri. Hutan tetap sunyi. Namun di jalur itu, nama mereka masih dipanggil satu persatu.